Racikan Berita. Baik, saudara-saudara sekalian pemirsa yang beriman dimanapun berada, di Merauke, Papua, dan Jakarta, dan seluruh Nusantara. Pada sesi berikut ini, hari ini kan kita juga sama-sama mengetahui adalah Hari Ulang Tahun Kejaksaan Republik Indonesia, atau dikenal dengan Hari Adiaksa. Nah, terkait dengan persoalan kasus Johannes Gruber Gepce, Bupati Merauke 2 periode ini, ya kan? Apa kira-kira pandangan, ya kan? Pandangan Bung Kosmas Cerebral sebagai pelapor, hal-hal apa saja yang disampaikan kepada pihak kejaksaan terkait dengan kasus ini? Silakan. Baik, terima kasih. Jadi harapan kami hanya satu, segera Kejaksaan Agung eksekusi itu orang. Nah, itu. Masuk ke dalam penjara. Ya. Semua orang sama di mata hukum. Dan saya akan ikut terus. Besok saya datang ke Kejaksaan Agung lagi untuk mempertanyakan. Tidak ada jalan lain. Eksekusi. Kasih masuk dalam penjara. Supaya dia harus bertanggung jawab secara hukum. Itu harapan saya. Itu poin utamanya di situ. Poin utama di situ. Karena kan berkeliaran terus orang ini. Jika tidak segera ini, tidak segera dieksekusi, apa kira-kira sebagai pelapor, apa yang bisa kita lakukan? Kami tetap berupaya terus, Pak. Ada cara untuk kita lakukan menekan terus, Pak. Kami datangi DPR, datangi Pak Kapolri dan seluruh orang di negeri ini untuk harus dieksekusi. Karena memang tidak ada jalan lain lagi. Beliau melari kemana pun tidak bisa, mau melindungi siapapun tidak bisa. Negara ini negara hukum. Jadi saya pastikan, Pak, saya berjuang sampai harus orang ini dieksekusi. Apapun tantangan, apapun hambatannya. Hukum harus kita tegakkan, Pak. Ulang langit runtuh, Pak. Biar orang-orang semua ribut pun, Pak. Tapi jodoh desa harus dieksekusi. Itu menurut saya, harapan saya, dan mudah-mudahan ini menjadi harapan seluruh anak negeri ini yang cintai kebenaran dan keadilan. Baik. Kalau membandingkan kasus ini dengan kasus Lukas NMB yang ditangani, di mana kira-kira itu? Iya, saya juga masuk dalam tim hukum Pak Lukas. Saya merasakan betul bahwa ada perbedaan. Pak Lukas klien saya yang sakit saja, dalam keadaan sakit, hari ini pun masih di rumah sakit Kota Seberot. Masih menjalani, Tapi masih menderita bahkan ditahan. bahkan ditahan, bersidang dalam keadaan sakit. Lalu Bagaimana ya? Kalau Bapak yang satu ini putusan sudah ingkrah, Ya. sudah terpidana, masuk penjara. Ya. Kalau sekarang bebas kemana-mana? Itu yang harus kita tekan, Pak. Harus kita, dan saya ikut terus, Pak. Ya. Saya orang tidak pernah takut. Kebenaran di atas segala-galanya. Bagaimana tanggapan Bung Repra terhadap pernyataan kerajaan Menko Polhukam terkait dengan kasus Gepce? Iya, maka saya sebenarnya kalau surat audiens kita sudah masuk itu, harapan kita harus ketemu beliau. Kan surat saya itu kan permohonan audiens. Berarti mereka harus menjawab kita, audiens kamu terima atau tidak. Bukan saya bikin laporan pengaduan. Kalau laporan pengaduan baru Anda proses. Kan itu. Ada nggak kesan seolah-olah ini Menko Polhukam yang melindungi? Saya membaca itu. Nah, kenapa kami di Kejaksaan Agung itu audiens diterima? Ya. Ya kan, Pak? Ya. Surat kami audiens dan Jampis diterima. Kenapa Menko lagi diterima? Itu masalahnya. Tapi bagi kita tetap mendorong ini. Siapapun dari Republik ini boleh menuduh siapapun. Hukum di atas segala-galanya. Saya berjalan di atas hukum. Saya tidak pernah takut. Saya tidak pernah takut. Maka saya bilang buat teman-teman kita, tetap kita fight. Saya ikuti terus, Pak, sampai tuntas. Itu menjadi tekad dalam dunia proses saya. Saya pastikan itu sampai selesai.
Gitu. Nah sekarang kan persoalannya kan juga dikeluhkan bahwa kok ini beliau ini bisa diterima oleh wakil presiden. Nah ini kan dalam persoalan birokrasi kita ini adalah waktu di sini, wakil presiden. Ini kan juga bagaimana kira-kira sebagai apa praktisi hukum dalam memandang persoalan seperti ini? Begini Pak, saya kira data koruptor, Ya. apalagi kepala daerah, menteri, itu data itu terbuka untuk seluruh orang Pak. Pasti ada di kementerian, pasti ada di Wapres, pasti ada di istana Pak. Karena itu kan menjadi sorotan. Ya, betul. Ya kan Pak? Ya. Korupsi musuh bersama. Pak orang udah tahu. Oh, bagaimana korupsi nih? Masuk. Oh di Wapres. Oh ini orangnya. Pak siapa korupsi nih? Oh ini orangnya. Kan orangnya bisa lolos. Ya kan Pak? Ini masalah sebenarnya. Maka kami tetap ikuti terus. Teman-teman seluruh pencipta kebenaran dan keadilan, percaya saya pastikan saya berjuang sampai tuntas. Abang jadi saksi Iya, sampai tuntas. Ya, itu perlu kita apresiasi. Nah, tanggapan Bung Kosma terhadap misalnya bisa Wapres bisa ketemu, kemudian Menko Polhukam bisa bertemu. Ini bagaimana kalau dalam konteks hukumnya? Perspektif hukumnya seperti apa? Ini kan sudah orang ini terpidana. Iya, memang orang sudah terpidana ya, kan sudah misalnya sebenarnya kan ada batasan-batasan tidak terima orang begitu kan. Apa kira-kira apa yang membuat sehingga beliau bisa ketemu Wapres? Kan itu kan Wapres itu kan punya birokrasi yang luar biasa, ya kan? Begitu juga dengan Menko Polhukam. Kok bisa lolos itu? Iya, saya ikuti terus. Mudah-mudahan pertemuan kita dengan Menko Polhukam nanti saya akan pertanyakan ini. Karena kan pasti kita akan dipanggil lagi, pelapor akan dipanggil lagi oleh Menko Polhukam setelah menerima jawaban dari Jampinus. Pada saat itu baru saya tunjukkan ke beliau. Bagaimana? Bapak, Pak Menteri, foto ini? Oh pasti Pak. Rekayasa bukan? Bapak pernah ketemu orang ini? Bapak tahu atau tidak sudah terpidana ini? Saya sampaikan. Dan ini saya bicara fakta. Pasti satu-satu ketika menjawab surat kita Pak, saya pertanyakan. Karena ini fakta yang sudah beredar di lapangan. Ya, ya baik. Itu memang ini kan menjadi keanehan dan keganjilan, ya sesuai dengan pembahasan kita dari satu yang pertama tadi. Ini Gepsi ini sudah terpidana 10 tahun, ya kan, hukumnya sampai 7 tahun pun dijalani, tidak ada eksekusi, bahkan leluasa bertemu dengan sejumlah petinggi negara, baik tingkat wakil presiden maupun Menko Polhukam. Nah, jadi apa himbauan atau pesan-pesan Bung Kosma terhadap Pak birokrasi dan juga pihak kejaksaan dalam persoalan kasus khususnya kasus ini? Saya mengharapkan sungguh dan mendesak kepada Kejaksaan Agung untuk segera eksekusi. Dan himbauan saya juga pada terpidana Pak John Blok datang dan laksanakan putusan eksekusi. Bapak mau lari kemanapun, mau siapa bentengi pun, itu Bapak harus susah. Lebih baik datang, laksanakan putusan, serahkan diri, masuk penjara. Itu saja. Karena tidak bisa mau lari kemana pun. Secara pribadi, Bapak pernah dekat. Kira-kira apa kesan yang paling mendalam yang perlu dititipkan ke beliau supaya beliau ini dengan kooperatif, ya, datang, kan enak toh? Kalau dia ini saya salah betul itu saya hukum, saya hormati, saya datang itu kan gimana pesan? Jadi setelah sekian lama dengan beliau. Pak John Global MC, abang saya, kakak saya, masih ingat kita dulu waktu di Merauke, saya masih jadi sekjen pemuda Katolik. Ya. Kita rakernas di situ dan saya sangat dekat dengan beliau. Ya, sangat dekat sekali. Beliau memberi support buat saya sebagai anak muda harus berkembang, maju.
dalam konteks kebaikan itu, walaupun hari ini Bapak bermasalah dan saya berbeda pendapat, tapi izinkan saya untuk menyampaikan pesan moral buat Bapak. Baiknya Bapak serahkan diri dan menjalani putusan itu. Ini lebih terhormat ketimbang Bapak menghindar polisi. Saya ambil contoh. Dulu Bupati Kabupaten Kepulauan Riau, Pak TBT, masalah yang sama. Menghindar bawa masa ini kan, saya bilang buat beliau, kakakku, abangku, segera serahkan diri. Mau lari kemanapun, pasti dieksekusi. Dan akhirnya dieksekusi. Jadi dalam kebaikan tadi saya minta abang saya, Pak John, mari lebih baik menyerahkan diri, menjalankan putusan itu lebih terhormat dan baik ketimbang mau melindungi siapapun. Saya jamin pasti Bapak akan susah. Tolong dengan adik-adikmu, ingat kita waktu di sana. Kalau memang abang mau ketemu saya, mari kita ketemu. Biar saya ajak abang, mari sama-sama kita. Makanya itu tadi, kalau prinsip ini idafat kai ini kan bahwa kita ingin Papua itu ingin supaya terhormat, yang bermartabat, yang menjunjung tinggi moral, hukum, keadilan. Ya itu tadi yang abang sampaikan ya, Pak. Menyentuh supaya ya sudahlah, ngapain kan harus datang aparat gerbek rumah, ya kan, kejar-kejar kayak maling kan gitu deh, gitu, ya kan. Jadi pesan-pesan yang paling menyentuh dari dasar lubuk hati supaya beliau ini jangan, oh ya sudah. Itu jadi abangku dengan Ya, saya kalau Pak, Iya. kita dulu sama-sama jadi. Ya. Kalau memang ada nomor kontak saya, Pak John bisa kontak saya akan berikan visi, saya berikan visi sebagai seorang lawyer untuk jalankan putusan. Ya. Jadi itu saya kira dan terkait dengan ini kan juga tadi sudah kita katakan bahwa kita menyampaikan ini Hari Adiaksa, Hari Kejaksaan Republik Indonesia ulang tahun, ya kan, dan dalam hal ini juga harapan terhadap ini dalam penegakan hukum ini sebagai seorang lawyer dalam menangani kasus sudah sekian lama, apa harapan yang perlu disampaikan supaya bisa menyentuh, ya kan, menyentuh Kejaksaan Agung, menyentuh Jampitsus kan gitu, ya kan. Iya. Nah ini kan boleh di tangan mereka. Benar ya, Pak, kan lawyer kan penegak hukum sama dengan mereka juga Pak. Kita sama-sama penegak hukum, mari tegakkan hukum. Jaksa Agung tegakkan hukum, Jampitsus tegakkan hukum, eksekusi. Itu saja Pak. Kita mau berargumentasi, berdebat sesampai manapun tidak bisa. Tetap eksekusi. Negara kita negara hukum. Hukum di atas segala. Panglima ya. Panglima. Hukum sebagai panglima. Saya sebagai panglima Pak. Dan saya pastikan itu akan dieksekusi. Saya bisa. Saya ikuti terus sampai tuntas. Kita tidak boleh setengah-setengah dalam memperjuangkan kebenaran. Fight terus. Ya, abang-abang tuh, teman-teman media tolong bantu saya. Saya siap fight. Fight sampai titik terakhir dieksekusi. Baru itu kita bilang Ya, hukum yang benar dan tepat. Itu harus kita akan jawab. Ya, kan? Oke, saya kira itu Pak. Ya, tapi kemudian ini pesan juga katanya di situ nanti kalau dieksekusi ada masyarakat di sana ngamuk atau apa kira-kira secara psikologi terhadap teman-temannya di Merauke atau ketua-ketua di sana gimana kira-kira? Ini pakai bahasa adat aja. Iya, jadi begini ya. Saudara kita di Merauke, kita mesti sehati lah. prinsip ini pegang ya? Iya, harus sehati. Dapat kai. Jadi biar saudara yang lain bela Pak John terus juga percuma. Ya. Mau bela apa percuma Pak? Tetap Harus masuk. Dan itu putusan. Putusan. Nggak bisa ditawar-tawar. Ini putusan yang ditawar-tawar, ingkrah. Putusan sudah dilakukan hukum pasti harus dijalankan.
saya kira itu yang paling utama dari sesi yang kedua ini, ya kan. Lalu kemudian para pemerhati hukum ya dimanapun berada, terutama sekali teman-teman di Jakarta, ya atau teman-teman media dalam persoalan ini, apakah Anda sebagai orang yang juga meliput berbagai peristiwa hukum negeri ini, apakah senang dengan adanya ada yang kebal hukum, ya kan, seolah-olah hukum ini tajam ke bawah, tumpul ke atas, oh ini jangan dihukum karena ini temannya si Anu, kan gitu, ya kan. Nah, ini karena dilindungi oleh partai Anu, itu. Apa harapan Ibu terhadap terhadap progres dari kasus ini yang sudah 7 tahun, ya kan, tetapi mandat, ya kan, terhenti seolah-olah kejaksaan itu malah menjadi advokat. Jaksa yang ini seolah tidak, ya pembela dia, pelindung, pengaman dia. Gimana itu, Bu? Ya kan, silakan. Terima kasih. Kalau kita menyaksikan pemaparan hari ini bahwa bagaimana seseorang selalu membentengi dirinya dan dia juga memprotek dirinya sendiri terhadap hukum ini, sebenarnya ada hal-hal yang sebenarnya beliau harus mengikuti atau mematuhi aturan dan undang-undang yang sudah berlaku. Tetapi kalau kita melihat bahwa ini ada tingkatan-tingkatan yang ada di salah satu daerah itu, misalnya seperti di Papua sendiri, ini mereka masih mempunyai power andil, di mana mereka selalu juga menakut-nakuti masyarakat agar mereka tidak bisa diambil atau mereka diambil dari hukum tadi. Sepanjang kami melakukan kegiatan-kegiatan liputan, bahwa kita melihat tokoh-tokoh ini sepertinya mereka ada punya sesuatu, artinya kalau kita melihat ada roti bakar yang di dalam itu ada belah-belah roti. Kita lihat, kita tahu sendiri bahwa dana yang begitu besar masuk di Papua seperti dana Otsus itu sampai sekarang ini tidak terlalu terjangkau kepada masyarakat. Sehingga dana-dana inilah yang dipakai untuk mereka menggunakan untuk bisa melindungi dirinya antara mereka di daerah dengan pusat. Itulah yang selalu terjadi. Sehingga dalam forum ini kita meminta kepada pemerintah supaya tidak lagi roti bakar itu dibelah untuk dibagi-bagi. Tetapi kalau memang roti bakar itu disediakan kepada yang bersangkutan, maka harus dilakukan penangkapan atau dilakukan hukum yang berlaku. Ini yang kami sangat mengharapkan. Artinya selaku masyarakat mengawal demokrasi ini agar bisa terjadi atau bisa juga dilakukan, sehingga dengan persoalan-persoalan yang tadi sudah dibahas ini benar-benar dilakukan eksekusi untuk tidak menjadi presiden buruk di khususnya di setiap daerah, tetapi lebih khusus adalah di Papua sendiri. Terima kasih. Ya, baik. Memang kalau kita melihat ini ya kumpul masyarakat. Kalau kita melihat sebetulnya kalau ini kan publik tidak tahu nih. Artinya publik hanya tahu Papua hari ini punya kasus Lukas NMB, kemudian Bupati, ya kan, yang itu siapa namanya, HAM Bagai itu, lalu ini tersentuh. Nah, barangkali selama ini kasus ini kan belum terekspos, atau bagaimana kira-kira, sehingga makanya kan masa iya sih sekelas Wapres dan Menko Polhukam nggak tahu itu masalahnya. Memang itu juga menjadi pertanyaan saya, Ya. karena tidak mungkin orang tidak tahu bahwa yang bersangkutan itu korupsi dan pidana. Atau orang-orang di sekitar staf-stafnya Wapres, staf-stafnya Menko Polhukam membentengi ini karena ada sesuatu di situ. Nah, Itu yang kita telusuri, Pak. nah itu dia. Kalau memang ada barang di situ ya pasti harus berisiko, Pak. Pasti barang itu. Barang siapa melindungi terpidana, Ya. ada sanksinya juga. Nah, itu dia. Kalau dia tahu bahwa orang yang terpidana korupsi dan dia dilindungi, ada sanksi. Ada sanksi hukumnya. Nah, sekarang sudah terpidana, tapi dengan lenggang pun bisa ketemu Wapres, ketemu Menko Polhukam. Ya, Ini gila itu. pertanyaan mendasar yang harus kita jawab bersama. Itu dia tadi. Ya. Nah, jadi teman-teman semua pemirsa dimanapun berada,
ini salah satu persoalan hukum, ya kan, yang sampai hari ini juga akan menjadi keresahan, ya kan, menjadi keresahan kita semua, saya termasuk dan teman-teman juga di Jakarta, dimanapun berada, melihat bahwa ada ketidakadilan, ya kan, ada yang kebal hukum, ada yang seolah-olah dilindungi, kan gitu kan. Dan seperti Ibu bilang tadi, dana otsus itu seolah-olah roti bakar, ya kan, yang dikecil-kecilin, bagi-bagi dan gunakan untuk melindungi itu bisa terjadi seperti itu. Asumsi, kan? Meskipun itu asumsi, tapi kalau fakta yang seperti ini bisa benar kalau itu kan. Gitu loh. Kalau tidak mungkin ada orang kuat yang melindungi, kalau tidak akan mungkin ada upeti besar, nah itu masih terjadi seperti itu. Masa iya sih? Kok bisa leluasa? Seakan-akan dia jatuh hukum, kan gitu ya kan? Pejabat itu sudah mantan jatuh hukum. Nah itu. Kalau kali apa? Kira-kira komentar sedikit. Ketika proses ini berjalan, Ya. dan eksekusi akan terjadi, maka orang menarik ke belakang. Hambatannya di mana? Hambatannya di mana? Dan kalau ada hambatan, maka akan ya orang-orang yang bertopong-topongnya bermain melindungi yang itu pasti akan ditindak. Kan Presiden ngomong tadi, bukan kita bicara lembaga kejaksaan, tapi ada oknum-oknum kejaksaan yang bermain dalam proses penegakan hukum, kita harus kita bebaskan. Ini kita berhadapan dengan kondisi saat ini, ya kan? Ya, makanya itu Bung, saya juga heran ya. Masa selevel pejabat tinggi dan Menko itu sampai tidak tahu barang ini, ya kan, sehingga dia bisa, ini kan memalukan namanya, sangat memalukan ini. Ini kalau kita tunjukkan foto ini ke beliau bisa pingsan. Putusan pengadilannya 10 tahun, putusan MA-nya 10 tahun, kok dia bisa bebas baru ketemu. Ini kan sama saja dengan melempari kotoran ke muka Wapres, melempari kotoran ke muka Menko Polhukam. Jadi sekaligus koreksi juga nih. Berarti di tingkat lingkungan ke Wapres itu, ya kan, dan di lingkungan Menko Polhukam mungkin ada saja orang-orang, ya, orang-orang yang memang ditugasi untuk melindungi ini barang. Sehingga seharusnya mendapat informasi yang benar, dia sampai, sehingga akhirnya bisa melakukan tindakan ini blunder menurut saya. Blunder. Saya kira waktu sudah sesuai dengan slot waktu yang diserahkan kepada kita. Apa harapan dan sedikit closing statement terhadap kasus John ini, ya kan, Yohanes Gepsi ini, sehingga kita ingin melihat bahwa minggu depan ini atau 1-2 hari ke depan ini apa tindakan konkret dari pihak Kejaksaan Agung dalam persoalan ini, ya kan? Kalaupun ini tidak melama-lama juga, apa perlu ke Komisi Kejaksaan atau ke Komisi 3 atau kembali lagi ke Menko Polhukam atau datang ke Wakil Presiden? Pasti. Jadi intinya segera Kejaksaan Agung eksekusi. Tanpa tawar-menawar, tanpa banyak pertimbangan, hukum harus tegakkan melalui turun. Kalau berlama-lama, kami akan melangkah lebih jauh lagi, mendatangi DPR, meminta dukungan dan berbagai pihak yang bisa membantu kami dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Jadi saya mohon dengan hormat pada Bapak Jampicus, lewat kesempatan ini, tolong segera tuntaskan eksekusi terpidana John Gepsi, supaya jangan mempengaruhi survei Bapak, Pak. Survei Bapak kan sepertinya bagus nih. Dan kalau ini tidak dilakukan, maka akan menurun survei. Tapi saya masyarakat harapan saya itu. Racikan Berita